Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Vicky Suwatunasana dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, Piala Dunia memasuki pertandingan terakhir di fase grup. Setiap grup akan mengirimkan 2 tim yang akan lolos ke babak 16 besar. Nah Tribuners, kita akan membahas grup H nih, pertandingan antara Korea versus Portugal bersama narasumber kita, Bung Sigit. Halo Bung Sigit. Halo. Gimana kabarnya nih? Sehat, Alhamdulillah. Menikmati Piala Dunia. Siap. Selain Bung Sigit, kita juga hadir ada Bung Gilbert. Halo Bung Gilbert. Halo Vicky. Gimana kabarnya nih? Sehat terus, sehat selalu. Alhamdulillah. Bung Gilbert, ini kalau melihat pertandingan Korea versus Portugal nih, gimana nih tanggapannya? Cukup menarik ya, laga terakhir di grup H ini ada Korea bersama dengan Portugal. Di mana kedua tim ini memang jarang, terakhir ketemu 2002. Iya, sudah lama betul. Bertemu kedua tim ini. Tapi melihat di Piala Dunia Qatar 2022 ini, kita tahu ini Piala Dunia yang cukup seru, menyajikan pertandingan menarik dari awal pertandingan, di mana Portugal sempat terseok-seok ataupun berusaha keras waktu melawan Ghana. Begitu juga waktu melawan Uruguay kemarin, meskipun menang 3-2 dan juga 2-0. Dan penampilan dari Piala Dunia terakhir dari sang mega bintang Cristiano Ronaldo pastinya selalu dinantikan masyarakat seluruh dunia. Oke, kalau dari Bung Sigit sendiri gimana tanggapannya terkait pertandingan ini? Iya, Korea Selatan sebenarnya sempat diunggulkan bagus gitu ya, paling tidak setelah pengalaman dari beberapa perjalanan mereka selama Piala Dunia. Tetapi pada Piala Dunia di Qatar ini performa Korea Selatan tidak sebagus harapan umum ya, terutama faktor Son Heung-min ini banyak berpengaruh, dan sejak hari-hari terakhir di Liga Inggris bersama Tottenham performanya menurun karena cedera. Dan sebenarnya sampai tahap pendaftaran pemain itu Son ini sebenarnya masih cedera, tapi dia tetap masuk dan statusnya juga sebagai kapten. Nah, selama 2 pertandingan ini Korea Selatan tidak sebagus kebetulan tetangganya yang bagus, Jepang. Nah, Jepang bikin kejutan, lalu pada laga kedua ternyata Jepang juga anjlok. Nah, Korea Selatan ketika melawan Uruguay bisa menahan 1-0, itu sebenarnya dalam posisi tertekan. Kita tahu ada 2 tembakan Valverde dari Uruguay, lalu sundulan Godin sama-sama kena Nistan. Jadi itu nasib baik dari sisi Korea. Jadi puncaknya adalah ketika melawan Ghana ya, tertinggal 2-0 itu sesuatu banget antara tim Asia dan tim Afrika yang sebenarnya Ghana tidak banyak diunggulkan misalnya dibandingkan dengan Senegal yang lebih bagus begitu. Jadi posisi Korea tidak sebagus harapan kita. Tapi melawan Portugal mungkin akan menjadi sesuatu yang berbeda, apalagi tidak akan diperkuat oleh pelatihnya ya, yang karena mendapatkan kartu merah Paulo Bento. Itu menurut saya masih tetap ada peluang, sama seperti ketika kita mengawali Piala Dunia, kejutan-kejutan selalu hadir. Jadi dari sisi peluang masih ada. Oke, nah Bung Sigit, ini kan Korea Selatan ini menghadapi Portugal terbilang laga yang cukup sulit begitu ya. Yes. Portugal kan tim yang besar, bagus gitu ya. Nah, bagaimana nih persiapan Korea Selatan sendiri dan gimana strategi pertahanannya nih? Iya, Korea sebenarnya punya pemain yang lagi bagus ya, yang membela Napoli, Kim Min-jae. Jadi kita ingat waktu melawan Uruguay kemarin, dia bisa mematikan ya Nunes, lalu juga Valverde juga bisa ditekan. Tapi mungkin kebugaran dia tidak bermain penuh. Juga waktu melawan Ghana dia juga tidak bisa bermain penuh sehingga ditarik keluar. Jadi dari sisi performa tim, Son tetap menjadi sentra kekuatan. Jadi dia menjadi leader sekaligus motivator tim, sehingga dengan pengalamannya bersama di Liga Inggris dia masih akan tegar menghadapi tim-tim Eropa manapun, termasuk Portugal ya. Portugal juga kalau kita melihat misalnya perbandingan nilai kapitalisasi tim, Portugal ini kira-kira bernilai 16 triliun, Portugal hanya di bawah 3 triliun. Jadi dari sisi itu menunjukkan harga pemainnya jauh, dan harga itu memang juga akan berdampak pada tim. Idealnya begitu ya.
Tetapi kita juga tahu bagaimana Jepang waktu tampil begitu ngotot ternyata bisa menyulitkan tim manapun. Korea saya kira kalau dia bisa kembali kepada kekuatan Asia sebagai tim yang ngotot, saya kira itu akan bisa menjadi bencana bagi Portugal. Saya kira itu. Oke, Bung Gilbert, ini kan Portugal, kita tahu sendiri Portugal ini kan sudah pasti lolos gitu kan ya ke babak 16 besar karena kan menduduki puncak klasemen begitu. Akankah menurunkan pemain atau akan rotasi pemainnya? Bagaimana tanggapannya, Bung Gilbert? Ideal ya ketika ada turnamen terlebih sekelas Piala Dunia ya, kancah tertinggi. Ketika satu tim sudah masuk ke babak 16 besar, pasti sang pelatih akan merotasi pemain-pemain mereka karena untuk menghadapi babak 16 besar, para pemain-pemain kunci itu harus dalam spirit yang maksimal. Tapi melihat Piala Dunia tahun ini, kita lihat kemarin cukup bagus mainnya. Dari mungkin untuk rotasi pemain pasti akan sedikit dilakukan oleh pelatih Fernando Santos, di mana mereka pasti akan mempertahankan kesehatan pemain, kebugaran pemain ya, antisipasi apabila di laga terakhir ini akan mengalami cedera, karena diperkirakan agak cukup keras karena Korea sendiri pasti mengotot untuk meraih kemenangan. Sementara Portugal sudah pasti lolos dan mereka tetap akan menjaga asa mereka, tetap menjaga head to head mereka ataupun pertandingan sebelumnya yang pertama menang 3-2 melawan Ghana dan juga 2-0 dengan Uruguay. Untuk rotasi pemain sepertinya akan ada dilakukan Fernando Santos, tapi tidak begitu signifikan. Seperti mungkin dari pemain-pemain muda bisa diganti seperti kemarin Rui Patricio berani dicadangkan oleh Fernando Santos. Mungkin untuk kanan bek kanan ada Joao Cancelo. Mungkin bek kanan MU akan diturunkan menggantikan Joao Cancelo, melihat kedua pemain dua pertandingan sebelumnya Joao Cancelo cukup ekstra ya bekerjanya. Di back mungkin ada Pepe yang kita tahu sudah sedikit berumur, mungkin ini Piala Dunia terakhir pasti akan digantikan. Ada juga Ruben Dias, mungkin Ruben Dias masih akan jadi palang pintu terakhir Portugal di match Korea ini. Untuk winger ataupun gelandang dari Portugal ada João Felix, ada Bruno Fernandes. Mungkin itu akan mainkan satu babak, masih akan diturunkan atau di babak awal atau terakhir untuk tetap menjaga asa Portugal bisa tidak terkalahkan dari Korea di match terakhir ini. Dan sepertinya sang Mega Bintang kemungkinan besar melihat tren sekarang ini Ronaldo sedang ingin bermain ya, sedang masih di MU, masih ingin diturunkan terus. Mungkin akan diturunkan oleh Fernando Santos, tapi tidak akan diberikan waktu cukup lama karena kebugaran Ronaldo kita tahu udah 37 tahun. Betul. Pasti akan berbeda dengan kebugaran João Felix yang masih muda ya. Mungkin itu akan diberikan ruang sedikit untuk oleh Fernando Santos. Karena memang menghadapi Korea ini, di mana tim-tim Asia kita tahu kekuatan utamanya adalah fighting spirit dan juga stamina. Seperti Jepang dan Arab, mereka selalu mengandalkan counter attack. Dan apabila pemain-pemain macam PP tadi diturunkan, pasti akan kewalahan menghadapi serangan-serangan dari Korea Selatan. Kita tahu kemarin tertinggal 2-0 dari Ghana, Korea masih bisa bangkit mengejar 2 gol lagi dengan semangat fighting spirit yang tinggi. Dan itu masih harus tetap dijaga di lini pertahanan Portugal agar tidak kebobolan atau tidak terlalu lepas oleh pemain serangan dari Korea, terutama dari pemain Spurs Son Heung-min. Untuk rotasi pemain mungkin ada 2, 3, 4 pemain yang akan diganti oleh Fernando Santos, tapi tidak secara keseluruhan demi menjaga keutuhan lini di setiap lini dari Portugal sendiri. Oke, dari Bung Sigit ini gimana tanggapannya terkait rotasi dari Portugal ini? Apakah akan menjadi peluang begitu? Iya, memang itu salah satu kunci dari Portugal sebenarnya bagaimana pelatih memberikan porsi yang pas terhadap Ronaldo. Ya, karena juga ada beberapa pandangan bahwa sebenarnya Portugal lebih bagus tanpa Ronaldo pergerakannya gitu ya. Jadi sentralisasi Ronaldo juga bisa menjadi peluang. Nah, ketika Ronaldo turun, permainan pasti akan lebih lambat dan itu sebenarnya peluang bagi Korea untuk betul. Bisa menyodok. Karena memang Korea juga mayoritas ini yang yang bermain ini termasuk pemain yang mencetak gol Chok Hwee-sung itu benar-benar pemain lokal. Dia belum pernah sekalipun bermain di luar. Ya. Lalu ada pemain yang masuk di babak kedua namanya Nah Sang-ho itu pernah bermain di Tokyo lalu kembali ke Seoul lagi dan ini menjadi
warna tersendiri bagi Portugal. Ketika dia mengejar ketertinggalan dari Ghana kemarin, peranan Na ini sangat dominan meskipun dia tidak mencetak gol ya. Posisi ini bisa menjadi ancaman bagi Portugal. Kalau kita mundur sedikit, bagaimana di kualifikasi Eropa, Portugal hampir senasib dengan Italia. Dia harus playoff, ya. Jadi sebenarnya dari titik itu ada celah bagi Korea Selatan untuk menggempur Portugal, ya, dengan speed tadi, dengan kekuatan, karena memang kalau kita melihat Asia Afrika ini kekuatannya di situ. Secara taktikal mereka cari dari skill misalnya, dari nilai kapitalisasi pemain jauh, dan itu keunggulannya pada speed, pada fighting spirit tadi itu. Bung Gilbert, gimana tanggapannya nih? Akan menjadi peluang begitu bagi Korea untuk mencuri gol gitu? Pasti. Karena Korea sendiri butuh gol ya untuk bisa memastikan diri masuk ke 16 besar. Dan itu pasti akan dimaksimalkan. Benar kata Mas Sigit sebelumnya, Portugal itu sempat tersyok-syok sampai akhirnya jalani babak playoff dan bisa menang lawan Irlandia Utara 2-0. Di situ bisa kita lihat bagaimana sulitnya Portugal untuk bisa lolos masuk ke Piala Dunia babak fase grup. Dan ini seharusnya bisa dijadikan momentum bagi Korea Selatan, di mana Portugal sudah lolos pasti meskipun tidak terlalu lengah, tidak terlalu turun performa, tapi akan ada mengendorkan dari serangan-serangan dari Portugal sendiri. Dan seharusnya Korea sendiri bisa memaksimalkan ini demi mencuri gol, ditambah kemungkinan kiper Diogo Costa kemarin terakhir kan hampir melakukan blunder waktu melawan Ghana. Itu poin-poin yang perlu diperhatikan oleh Korea. Mereka punya kecepatan yang sangat baik dan akurasi cukup bagus. Diogo Costa ini memang masih baru ya di Piala Dunia, baru terjun. Tapi itu bisa dijadikan seperti Son dan juga teman-temannya untuk mencuri poin. Ditambah lini-lini penyerangan Portugal yang diperkirakan akan turun tidak terlalu gencar seperti kemarin, itu bisa membuat Korea menguasai bola, menguasai pertandingan. Lini tengah pasti akan dijadikan oleh Korea untuk mengalirkan bola sampai ke lini pertahanan Portugal nanti. Tapi apakah Korea Selatan menjadi ancaman buat Portugal? Saya rasa untuk ancaman untuk apa? Karena memang Portugal sendiri sudah lolos dengan 2 kemenangan sebelumnya. Kalah pun mereka sudah dipastikan lolos di babak 16 besar selanjutnya. Jadi lebih ke momentum dari Korea sendiri, bagaimana bisa memaksimalkan lini-lini pertahanan Portugal yang bisa dilihat lengah, itu dimaksimalkan untuk mencuri gol, mencuri poin di saat Portugal sendiri sudah tidak menggenjot ke pemain untuk meraih kemenangan itu sendiri. Oke, Bung Sigit, ini kan kalau melihat Korea Selatan versus Ghana kemarin kan kalah nih Korea Selatan ya kan. Nah, kalau melawan Portugal ini Korea harus mengambil poin yang cukup besar begitu. Melawan Portugal ini. Itu kan cukup sulit, Bung Sigit. Itu bagaimana tanggapannya? Iya, dari sisi posisi klasemen Portugal di posisi pertama, Ghana, lalu Korea Selatan, baru Uruguay. Ya, Uruguay dengan Ghana itu hanya selisih gol ya. Jadi artinya sebenarnya peluang berebut satu tiket untuk pendamping Portugal itu masih sangat terbuka antara Ghana, Korea Selatan, dan Uruguay. Kita juga tidak bisa memperkirakan bagaimana ketatnya Ghana dengan Uruguay. Ya, Uruguay bagaimanapun sudah punya pengalaman ya, ketika di Piala Dunia 2014 lalu 2010 mereka mencapai tahap semifinal. Dan musuhnya waktu itu Ghana. Ghana hampir saja yang lolos ya, gara-gara penaltinya Muntari mental itu ya, sehingga dalam adu penalti Uruguay bisa lolos. Dan itu saya kira Uruguay ini bagaimanapun punya peluang bagus. Jadi kalau Uruguay bisa mengalahkan Ghana, lalu Korea juga bisa menang, itu peluangnya dia pasti akan lolos lebih besar dibandingkan dengan Uruguay juga. Karena dari sisi gol Korea minus divisi 1 aja ya. Nah, ini menjadi pertarungan perebutan yang sangat sengit. Iya, betul. Untuk saya di sisa laga terakhir ini, dan siapa laga terakhir pasti dilakukan serentak, jadi tidak ada main mata begitu ya. Artinya kan Korea Selatan main dengan penuh tekanan nih lawan Portugal ini, gimana tanggapan? Iya, tekanan karena juga hari-hari terakhir ya, tekanan peluangnya hanya tadi tuh
hidup atau mati. Jadi memang tapi di luar itu yang agak misterius, saya meragukan posisi pelatih ini ya. Paulo Bento ini kan orang pelatih dari Portugal ya. Jangan-jangan dia sengaja menyerang wasit supaya dapat kartu merah sehingga tidak head to head dengan negaranya begitu ya. Ini joke, tapi itu terjadi di menit terakhir itu, saya kira itu ya. Bagaimana Bento wasit Taylor memberikan kartu merah di last minute begitu. Sebenarnya Bento juga bisa menghindar. Kita tidak tahu siapa pengganti yang akan turun langsung di situ ya. Jangan-jangan tanpa Bento Korea lebih liar begitu ya. Nah, itu bisa menjadi bencana bagi Portugal, saya kira. Jadi seru lah pertandingan di grup H ini ya. Oke, ini kan Korsel kan cuma dapat 1 poin nih ya kan? Yes. Nah, sedangkan melawan Portugal kan sudah pasti maju gitu ke babak 16 besar. Kira-kira formasinya atau pola permainannya tuh di Korea Selatan ini gimana ya? Saya berangkat dari posisi ketika tertinggal 2-0 dari Ghana ya. Korea bisa bangkit menyamakan kedudukan ya. Memang akhirnya kalah, tetapi itu sebenarnya momentum yang sangat bagus, dan itu saya kira bisa menjadi senjata yang paling diandalkan untuk menghadapi Portugal, dan itu peluang itu saya kira masih terbuka. Dari sisi formasi tim saya kira tidak ada yang berubah banyak ya. Saya kira karena Portugal juga punya peluang agak mengendor, saya kira kunci dari Korea lebih menekan balik begitu. Saya kira agresivitas akan lebih ditonjolkan Korea. Dia kalah berapapun hasilnya sama, ya kan? Kalah, tertinggal, menang, membuka peluang untuk lolos. Meskipun belum tentu lolos ya, karena masih banyak faktor. Kalau Ghana menang ya udah. Iya, betul. Kalau pola permainannya Portugal sendiri bagaimana? Pastinya seperti tadi kita bahas sudah akan mengendorkan serangan ya, mengendorkan serangan lini depannya. Seperti tadi Ronaldo mungkin sedikit diberikan menit bermain tapi siap diganti, dan juga ada beberapa pemain muda yang harus diturunkan guna memberikan jam terbang karena mereka akan masuk ke babak 16 besar nantinya, di mana Portugal sendiri pastinya tidak terlalu ngotot lagi, tidak terlalu sengotot melawan Ghana kemarin ya. Kalau menurut saya pertandingan Portugal yang cukup indah itu waktu melawan Ghana dibanding Uruguay, karena mereka bisa terlihat punya beban mental ketika harus tertahan oleh Ghana. Itu ada beban mental sendiri, dan di menit-menit terakhir sampai 3-1 itu Portugal itu bermain lepas. Bisa dilihat gol terakhirnya itu luar biasa taktikal dari Portugal. Dan untuk menurut saya sendiri dari Portugal ini sendiri yang pasti akan dikendorkan lini depan, namun lini pertahanan masih akan cukup kuat mengingat mereka akan menjaga rekor mereka ya, golden ball-nya mereka ya, agar tidak juga terkalahkan di pertandingan akhir ini. Oke, ini kan tekanan Ghana dan Uruguay bahkan bisa nyalip gitu. Ghana potensinya masuk ke babak 16 besar nih. Hanya butuh hasil imbang saja gitu. Nah, tanggapannya bagaimana? Memang kalau hasil imbang, Ghana imbang dia 4 ya. 4. Lalu Korea Selatan kalau menang itu juga 4. Nah, itu posisi sama. Ya. Nilainya 4. Nah, kira-kira faktor-faktor apa yang akan menentukan? Yang pertama-tama adalah produktivitas. Artinya selisih gol. Nah, selama ini Ghana posisinya 5-5, lalu Korea 2-3. Jadi kalau Korea menang pasti akan menutup defisit. Cuma angkanya berapa? Ya, skor. Jadi masih ada peluang. Jadi kalau Korea menang lalu Ghana imbang atau kalah, bisa lolos lagi ya Korea. Saya kira itu yang membuat saya kira Son DKK ini dan kawan-kawan akan fight betul. Karena ini belum tutup asa ini ya. Betul. Masih sama-sama terbuka. Tiga tim sama-sama masih punya peluang. Betul. Ya. Kalau prediksi skornya sendiri Bung Gilbert berapa nih? Mungkin kalau skor sendiri tidak akan jauh ya, mengingat Portugal sendiri tidak ingin begitu saja memberikan kemenangan bagi Korea melihat kondisi mereka saat ini. Mungkin untuk skor bisa di 2-1 ataupun 1-0 itu untuk Korea, atau mungkin kemungkinan peluang untuk seri juga terbuka bagi Portugal apabila masih ingin bermain ngotot. Dan saya lebih tertarik melihat pertandingan Uruguay dengan Ghana, Mas Tis. Ini selain laga balas dendam mereka ya dengan aksi Luis Suarez Piala Dunia
terakhir mimpi buruk dari Ghana. Ghana, Uruguay, Korea Selatan ini sama-sama peluang lolos. Ketika Ghana bisa seimbang dengan Uruguay, Ghana memiliki poin 4 ataupun ketika Korea Selatan bisa unggul dengan Portugal, mereka Ghana dan juga Korea Selatan akan memiliki poin 4 yang sama. Namun yang bisa kita lihat berapa kuat gol yang akan dimasukkan Korea Selatan ke Portugal. Kalau Ghana untuk menang melawan Uruguay juga terbuka, mengingat kemarin Uruguay dengan Korea Selatan bisa bermain imbang dan Ghana bisa mengalahkan Korea Selatan. Tapi kita lihat dari materi pemain Uruguay saat ini dengan jam terbang yang mereka miliki, kualitas pemain ada Luis Suarez, ada Edinson Cavani, ada juga Nunes. Itu pastinya tidak akan ingin mereka tertinggal begitu saja di Piala Dunia ini sendiri. Pasti mereka akan ngotot. Dan lebih seru ketika Uruguay bisa menang melawan Ghana dan juga Korea bisa menang. Mereka akan sama-sama memiliki 4 gol. Tapi Uruguay harus sedikit kerja keras karena memiliki minus 2 gol efektivitas golnya, sedangkan Korea 1 saja. Ketika Korea bisa menang 2 gol dari Portugal, mereka punya efektivitas 1 gol, dan Uruguay harus membutuhkan 3 gol agar mereka bisa lolos menyalip Korea Selatan. Itu pasti yang akan ditunggu-tunggu oleh pemirsa. Dan pertandingan Ghana Uruguay sendiri memiliki gengsi yang tinggi juga ya, Mas Tis ya. Dan mereka antara Amerika dan juga Afrika punya gengsi masing-masing, dan kualitas pemain yang disajikan Uruguay dengan semangat fighting spirit dari Ghana yang tadinya kita anggap sebagai kuda hitam justru Korea, tapi justru Ghana yang tampil lebih superior. Itu pastinya akan menarik sih untuk disajikan. Terlebih mereka bermain di waktu yang bersamaan gitu, Mas Tis. Gimana Mas Sigit tanggapannya dan berapa prediksi skornya? Tanggapan dari Bung Gilbert dulu. Berharap Korea menang 2-1. 2-1. Iya, ya. Ini memang menjadi sesuatu yang di luar kelaziman karena kondisi pertandingan terakhir, mengingat Korea sudah lolos, saya kira mereka tidak akan terlalu ngotot menghindari cedera dan sejenisnya. Itu salah satu alasan, tetapi proud itu juga harus dijaga ya, karena melawan tim manapun dalam catatan sejarah akan terekam terus. Saya kira sama ya, saya setuju Uruguay jangan-jangan akan muncul lagi. Jadi persaingan siapa yang lolos mendampingi Portugal benar-benar terbuka. Karena semua punya peluang. Iya, punya peluang sama. Iya, seru itu ya. Saya menduga Uruguay akan lebih bangkit ya. Bangkit lah. Karena kita tahu kemarin Valverde itu sekarang menjadi sebenarnya pemain yang paling menjadi bintang di Real Madrid itu dia. Mengalahkan Vinicius, bahkan Karim Benzema sekarang udah mulai turun, dia menjadi pemain ya kesayangan dari Carlo Ancelotti. Dia kemarin satu tendangan kena kena bar, itu juga bagus sekali. Ya itu menarik ya. Jadi Korea dengan akan lebih ngotot, lalu Portugal dengan Uruguay dan Ghana menjadi sesuatu yang penuh balas dendam. Kira-kira seperti itu. Menarik ya di grup ini. Baik, sama-sama kita akan saksikan nanti pertandingan menarik inilah ya. Oke, terima kasih Bung Sigit dan juga terima kasih Bung Gilbert sudah hadir dalam program Selebrasi Lokal 2022. Tribuners, terima kasih juga sudah menyaksikan. Kira-kira Tribuners menjagokan siapa nih? Korea Selatan atau Portugal? Tulis ya di kolom komentar. Saya Vicky Uswatunasana pamit undur diri, dan jangan lupa terus saksikan Selebrasi Lokal 2022. Salam olahraga. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.